Ini kita jujur-jujuran aja ya. Gue terbuka deh. Gue pernah masuk pada satu fase depresi. Gue perlu jelaskan dulu apa bedanya depresi sama stres menurut gue. Depresi itu kayak remuk di dalam, stres itu remuk keluar gitu. Wah, kayak gitulah, udah ngerti lah ya. Gue pernah merasa masuk dalam fase depresi. Karena apa? Ini gue perlu jelaskan. Usia gue tuh udah kepala 4. Oke. Jadi ini sekitar umur 30 berapa ya? 38 tahun dulu lah, 2 tahun lalu, setahun lalu kayak gitu. Ketika gue mulai ngerasa lari gue nggak bisa sekencang orang lain gitu. Ketika gue diperhadapkan dengan flexing. Gila men, flexing itu menurut gue itu bukan bikin gue termotivasi sih. Emang gue termotivasi awalnya. Gila, umur 20 tahun, umur 25 tahun udah belanja, udah kaya raya, beli Lamborghini gampang banget, kayak gue beli Karimun gitu ya. Kita bingung. Ya gue sih nggak pengen beli Lamborghini, cuma maksud gue gila. Duitnya dari mana gitu. Apalagi hari ini nih. Nih gue ada satu trending topik, satu perusahaan MS Glow ya kalau nggak salah katanya ya. Itu apanya? Omsetnya 600 miliar per bulan. Uh, Wah gila men, itu bikin gue pusing banget. Gue ceritakan. Sampai gue berpikir, gue bikin startup nih, ya kan? Bikin startup. Terus gue berharap startup ini kayak imajinasi mimpi gue ini akan meledak dan gue jadi kaya raya gitu kan. Ternyata baru 2 bulan 3 bulan, entah gue yang males atau entah startup gue itu kayak kayak produk abal-abal gitu loh. Ngerti gak sih? Apaan ini gitu. Gue malu jujur dengan produk gue. Mungkin karena gue gak profesional juga. Tapi itu, jujur saja itu membunuh men. Itu membunuh gue dan gue depresi. Tapi orang lain mungkin ngeliat gue santai-santai aja gitu. Ya emang kita berada di dalam dunia yang penuh persaingan gitu ya. Kita pengen eksis, kita pengen apa? Pengen dihargai, pengen gengsi dan lain sebagainya. Sebenarnya gue nggak gengsi-gengsi banget, gue nggak royal orangnya, tapi ada apa ya kesesakan akibat nonton flexing ini gitu. Yang gue udah apa ya, gue berasal dari kalangan profesional gitu kan, tetap aja gue terganggu men. Setiap hari nontonin flexing kayak gini. Meskipun flexing ini sebenarnya kan simple ya. Waktu di sosial media yang foto-foto Instagram misalkan kita ngelihat orang, kan semua orang fotoannya keren kan, dengan mobil keren, pakaian yang mahal dan lain sebagainya. Nggak ada orang fotoan gembel, itu jarang. Itu juga sebenarnya adalah bentuk memamerkan kebahagiaan. Ya nggak apa-apa. Cuman jujur, gue sebagai gue dibilang generasi muda juga nggak banget gitu kan, terganggu lah. Wah gila men. Padahal apa pendapatan gue juga nggak kecil-kecil banget gitu. Menurut gue sejahtera lah hidup gue gitu kan. Tapi tetap men, dunia sosial media ini menekan kita untuk lo harus lebih, lo harus pokoknya ayo mikir gitu kan. Akhirnya apa? Gue terjebak antara ini sebenarnya gue yang bego, nggak bisa bisnis kayak mereka, atau gimana gitu. Yang lebih sakitnya lagi ini puncaknya nih ya guys. Lo kayak nggak, gue pernah masuk di masa gue nggak menghargai orang yang skillful. Ini orang bisa programming, ini orang bisa manajemen, ini orang PhD, ini orang S3 di mana. Buat gue tuh kayak sampah dulu beberapa waktu. Gue mikir, tuh lulus SD begini, lulus SMP gini, lulus SMA gini. Bukan gue membeda-bedakan orang dari segi pendidikannya ya, tapi gue merasa saat itu udahlah, nggak terlalu penting yang namanya pendidikan, skillful, lo bisa ini bisa itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah gimana lo bisa menjual barang, laki, pokoknya bangun koneksi sebanyak-banyaknya,
supaya lo mendapatkan hal-hal tak terduga dari bisnis lo gitu kan. Akhirnya kita kejebak di tengah. Waktu kita coba jadi orang yang gaul, jadi orang yang kenal sana sini, gaul sana sini, ternyata juga nggak menghasilkan gitu ya. Terus kita kejebak di tengah nih. Ini gue hokinya di mana gitu kan. Nah ini sharingnya ya teman-teman. Gue percaya di luar sana tuh bukan cuma gue lah yang kayak gini kan. Karena kan emang pamer-pamer di sosial media itu buat kita, buat beberapa orang itu sangat menekan. Itu gue yang ekonominya nggak jelek, bagus gitu. Bagaimana dengan teman-teman yang di luar sana struggling, ya kan, yang ekonominya makan aja susah gitu. Bayangkan mereka menonton itu, pasti kan kebayang lah. Oke, thank you for watching this video anyway. Gue cuman sharing aja, menjujurkan pengalaman yang gue pernah alami. Bye.